Yap, halo teman semua. Jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang ini ya, target audience. Ini sebenarnya penting banget ketika kalian tuh udah punya audience yang ketarget. Karena kalau nggak ketarget, kalian tuh akan asal ngebuat kontennya, teman-teman. Tapi ketika kalian nih, gua tuh ngomong sama siapa sih gitu. Gua ngomong sama orang yang kayak gimana sih. Nah, kalian tuh akan spesifik ketika membuat konten. Oke, mereka itu problemnya ini, berarti gua buat kontennya seperti ini gitu. Contohnya deh, biar nggak banyak ngomong. Misalnya kalian tuh agensi live TikTok, oke? Ketika kalian buat agensi live TikTok, berarti kan target kalian owner bisnis kan. Berarti kalian ngapain buat konten suka duka kerja di agensi? Kan ini nggak match nih sama target kalian nih. Atau they apa? How gimana sih itu namanya? Lupa anjir. Day in my life kerja di agency kan nggak cocok kan sama order bisnis ini gitu targetnya. Nah berarti kalian apa buat kontennya itu ya berarti benefit pakai jasa live itu di kita itu kan match nih sama target owner bisnisnya. Karena mereka itu lagi cari apa, mereka misalnya owner bisnis nih lagi kesulitan nyari jasa live TikTok yang terpercaya. Nah biar terpercaya gimana, kalian buktiin pakai proofnya apa, berhasil naikin GMV akun A, berhasil naikin sales akun B gitu. Ini kalian buat kontennya nih, berhasil naikin followers, berhasil naikin omset. Nah ini kalian buatin kontennya supaya orang percaya nih, owner bisnis percaya sama jasa kalian gitu loh. Jadi kalian tuh fokus di fokus di targetnya, target audience kalian, fokus di problemnya apa, terus kalian buatin kontennya gitu. Produk menurut gua bisa diusahakan teman-teman gitu ya. Satu contoh lainnya misalnya kalian buat parenting. Nah parenting ini kan kadang ada yang lucu-lucuan, ada yang edukasi. Nah kalau lucu-lucuan ujungnya itu nanti paling ya endorse teman-teman. Kalau misalnya kalian udah mulai besar tuh ujung-ujungnya endorse. Tapi kalau misalnya karena kan targetnya kan ortu ya, bukan anak gitu. Jadi kalau lucu-lucuan ya biasanya endorse-nya itu barang-barangnya kayak misalnya sikat gigi anak, tapi kan yang beli juga ortu gitu. Nah fokusnya tapi bisa di mana juga, bisa di edukasi anak, misalnya edukasi tontonan, edukasi cara apa ngomong ketika anak salah gitu. Nah ujung-ujungnya itu apa, nanti kalian bisa jualan sendiri ya, jualan buku, jualan ebook, jualan tips, jualan Excel gitu, itu bisa. Terus kalau misalnya makanan yang cocok untuk anak, itu kan juga targetnya buat orang tua juga ya, nanti kalian bisa jualan menu gitu. Nah nanti kalian ketika udah tahu target audience kalian, misalnya orto nih, oke orang tua tuh pain problemnya apa ya, pain pointnya apa, problemnya apa ya ketika anak gitu. Kalian bisa cek di mana sih teman-teman? Kalian bisa cek di komen. Di kolom komentar itu adalah harta karun sebenarnya teman-teman ya. Harta karun kalian ketika kalian mencari ide. Udah paling apa ya istilahnya? Udah paling pokok lah, karena biasanya di komen tuh mereka jujur, biasanya jujur bahwa oh gua nggak bisa ini nih, aku nggak bisa ini kak gitu. Itu nanti ide-ide konten kalian di situ semua. Contoh lain lagi nih, misalnya dunia pekerjaan. Kalau misalnya kalian ujung-ujungnya entertainment, ujung-ujungnya itu endorse sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kalian targetnya itu adalah pencari kerja, kalian bisa ngasih ini, pencari kerja itu problemnya apa sih, tips buat CV yang ATS, tips buat interview dan sebagainya gitu. Nah kalian bisa buat kontennya di sini. Meskipun sebenarnya bisa buat entertainment juga ya. Jadi sebenarnya ini bisa buat selipan-selipan aja. Tapi kalau misalnya udah nggak terlalu, ini udah nggak relevan banget sih sama owner bisnis, ini mending nggak usah. Tapi kalau ini masih relevan ya, ini boleh diselip-selipin sama konten edukasi kalian tuh boleh gitu, tergantung sama ini ya, targeting audience kalian gitu. Sama produknya apa nih, kalian mau jualan produk apa, misalnya jualan produknya buku, ya udah disesuaikan kontennya tuh edukasi gitu, edukasi tentang bacaan, edukasi tentang tontonan, edukasi tentang mainan-mainan yang lain. Kalian bisa selipin alternatif lain tuh ada buku gitu teman-teman ya. Ini semoga kebayang buat teman-teman yang lagi menentukan ini target audience kalian. Jadi kalian bisa di Terawang, itu sebenarnya nggak enak sih di Terawang ya. Kalian bisa buat istilahnya itu user persona. Kalian tuh ngomong sama orang yang kayak gimana sih? Sama orang business owner ini umurnya berapa sih? Mereka itu apa sih yang mereka cari? Apa sih problem mereka? Nah itu harus dispesifikan gitu. Misalnya orang tua yang punya anak, orang tua yang belum punya anak sama orang tua yang punya anak pasti beda gitu. Nah kalian spesifik ini, orang tua yang punya anak tuh umurnya berapa sih, mereka kesukaannya apa sih kontennya, mereka masalahnya apa sih. Nah itu harus dispesifiki gitu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next video, bye bye.